Selanjutnya masih di Florata pagi ini terkait dengan gelombang panas Asia. Anda juga apakah menerima pesan singkat yang beredar di media sosial yang memperingatkan waspada bahaya dari gelombang panas Asia? Namun seperti apa sebenarnya gelombang panas Asia ini? Apakah juga kita masyarakat Nusa Tenggara Timur ini akan terkena dampak dari gelombang panas Asia ini? Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, Rahmatul Aji, yang sudah bersama dengan program 1 RRI ND. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Aji. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Ya, selamat Idul Fitri sebelumnya, mohon maaf lahir batin Pak Aji ya. Sama-sama. Baik Pak. Baik Pak Aji, mohon maaf kalau masih dalam masa libur, namun kami perlu tahu dulu ya, ini untuk konfirmasi, informasi yang beredar cukup banyak ini di media sosial yang memperingatkan tentang dampak dari gelombang Asia. Apakah masyarakat NTT nanti juga akan menerima dampaknya begitu Pak Aji? Baik Mbak, ini maaf dengan Mbak. Dengan Desi Pak Aji. Oh Mbak Desi, ya baik Mbak Desi. Begini, mungkin perlu ada sedikit penjelasan terlebih dahulu terkait dengan gelombang panas ini. Silakan. Bahwa fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak termasuk dalam kategori gelombang panas begitu. Jadi biar jangan sampai setidaknya masyarakat informasinya paham dulu begitu ya. Bahwa ini sebenarnya tidak termasuk dalam kategori gelombang panas. Hal tersebut merujuk pada karakteristik fenomena maupun karakteristik pengamatan suhu begitu. Jadi fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan ini jika ditinjau secara lebih mendalam lagi, memang seperti yang saya sampaikan di atas, jadi secara karakteristik fenomena maupun yang secara indikator pengamatan suhu tidak termasuk dalam kategori gelombang panas ya. Secara karakteristik fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan siklus yang biasa terjadi setiap tahun, sehingga potensi suhu udara panas seperti ini dapat berulang pada periode yang sama di setiap tahunnya begitu. Sedangkan secara indikator statistik suhu kejadian atau lonjakan suhu maksimum yang mencapai 37,2 derajat Celcius ini yang sempat tercatat tertinggi yang terjadi di pengamatan stasiun BMKG Ciputat beberapa pekan yang lalu. Itu terjadi hanya 1 hari saja, itu tepatnya di tanggal 17 April 2023. Nah, suhu tinggi tersebut sudah turun lagi. Yang kini suhu maksimumnya yang terekam itu kisarannya sekitar 34 sampai 36 derajat Celcius di beberapa lokasi. Variasi suhu maksimum 34 sampai 36 derajat Celcius ini untuk wilayah Indonesia itu masih dalam kisaran normal secara klimatologisnya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara klimatologis dalam hal ini untuk Jakarta itu bulan April, Mei, Juni itu adalah bulan-bulan di mana suhu maksimum mencapai puncaknya, dan juga selain Oktober, November ini pun sama terjadi di sekitar wilayah NTT gitu. Nah, suhu panas ini juga dikaitkan dengan fluktuasi, biasanya ya dikaitkan dengan fluktuasi radiasi ultraviolet, karena masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman yang sama nih terkait dengan sinar ultraviolet. Karena biasanya panas matahari terkait dengan ultraviolet bagaimana dengan kondisi kesehatan kulit misalnya seperti itu. Kecilnya radiasi ultraviolet juga itu mencapai permukaan bumi memiliki indikator nilai indeks. Jadi indeks ini dibagi menjadi 0 sampai 2 itu low, kemudian 3 sampai 5 moderate, kemudian 6 sampai 7 itu high, 8 sampai 10 itu very high, kemudian ekstrim lebih dari 11. Nah, ini pun secara umum pola harian indeks ultraviolet ini berada pada kategori low, umumnya di pagi hari, dan mencapai puncaknya itu di kategori high, very high, bahkan sampai ekstrim itu ketika radiasi matahari paling tinggi di siang hari antara jam 12 sampai jam
15 waktu setempat begitu. Oke. Mungkin itu ya Mbak ya. Baik, jadi bukan gelombang panas yang kita, kalau memang suhu meningkat tetapi ini bukan gelombang panas. Kapan suatu kondisi ini bisa dikatakan gelombang panas Pak Aji? Kenapa? Kapan suatu kondisi ini bisa masuk dalam kategori gelombang panas begitu sehingga masyarakat tadi lebih bisa itu sebenarnya lebih ke ini Mbak, apa namanya, letak geografis ya Mbak ya. Jadi Indonesia tidak di aspek seperti itu gitu. Kenapa? Jadi biasanya gelombang panas itu terjadi bila wilayah itu di sekitar wilayah yang memang jadi gini, yang pertama secara karakteristik fenomena gelombang panas itu mungkin jadi pada wilayah ya yang terletak pada lintang menengah hingga lintang tinggi di belahan bumi, baik itu di utara maupun di selatan, pada wilayah geografis yang memiliki atau berdekatan dengan massa udara daratan dengan luasan yang besar, atau wilayah kontinental atau subkontinental. Sementara wilayah Indonesia terletak di wilayah ekuator dengan kondisi subgeografis kepulauan yang dikelilingi oleh perairan yang luas. Nah, gelombang panas ini jadi berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi. Gitu. Jadi artinya ada gerakan dari massa udara dari benua tadi itu ke wilayah yang lebih rendah seperti itu. Baik. Nah, secara ini menurut WMO sendiri itu menyebutkan jika fenomena gelombang panas itu adalah kondisi udara panas yang berkepanjangan dan itu terjadi selama 5 hari berturut-turut dan suhu maksimum lebih tinggi sekitar 5 derajat dari rata-rata hariannya. Biasanya terjadi tadi yang saya sebutkan, itu di lintang tinggi dan lintang menengah, begitu. Baik. Jadi lebih ke aspek geografis pun kayaknya tidak memenuhi kriteria tersebut, begitu. Ya. Jadi suhu panas di Indonesia atau yang mungkin kita rasakan ini sebenarnya bukan gelombang panas dan suhu maksimum harian juga sudah turun begitu Pak Haji ya? Iya, jadi kriterianya itu udah tidak masuk begitu ya. Memang sebetulnya masyarakat kan mendapat info terkait dengan kejadian yang ada di wilayah lintang sedang dan lintang tinggi seperti itu ya. Karena memang ada informasi semenjak pekan lalu hingga hari ini, hampir sebagian besar negara-negara di Asia Selatan masih terdampak gelombang panas atau heat wave. Jadi badan meteorologi negara-negara tersebut seperti Bangladesh, Myanmar, India, Cina, Thailand, Laos itu telah melaporkan dengan kejadian suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius yang telah berkembang di beberapa hari belakangan ini. Gitu. Nah mungkin masyarakat mikirnya, kita juga mungkin gelombang panas melanda kita juga. Jadi ada cocok logi di situ ya? Iya, padahal di Indonesia ini tercatat 37,2 derajat Celcius itu terjadi di pusat tadi saya sampaikan. Dan itu pun kejadian satu hari itu 17 April 2023. Setelah itu turun begitu. Ya, jadi Pak Haji untuk masyarakat dengan informasi yang Anda sampaikan tadi di awal, mudah-mudahan tidak panik lagi begitu ya. Apalagi menyebarkan kepanikan itu kepada yang lain. Baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi untuk gelombang panas dipastikan tidak ada begitu, dan Indonesia juga secara geografis tidak berpotensi terkena gelombang panas begitu ya Pak ya. Iya. Baik, Sementara di Indonesia di wilayah kita ini di NTT itu suhunya itu masih kisarannya sekitar 34 sampai 36. Maksimumnya 36,4 pada tanggal 4 April 2016 itu tahun yang lalu itu. Yang tertinggi. Sementara ratanya dari beberapa tahun terakhir itu sekitar 33,4, 33,2 sekitar itu. Paling tinggi 36,4 itu tahun 2016. Kemudian 35,4 seperti itu. Baik. Ya Pak Haji, terima kasih untuk informasinya Pak Haji. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga akan menyebarluaskan informasi ini begitu ya Pak Haji ya, untuk meredam dan juga mengedukasi masyarakat agar tidak panik berlebihan gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Selamat pagi. Salam sehat Pak Haji. Salam sehat.
Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rahmatullah Aji, baru saja bersama dengan kami pendengar menyampaikan bahwa suhu panas yang kita rasakan beberapa hari terakhir ini tidak termasuk dalam gelombang panas Asia ya, dan Indonesia juga secara geografis negara yang tidak mungkin terkena juga gelombang panas Asia ini. Jadi kalau Anda merasakan suhu panas di Indonesia beberapa waktu saat ini ya, ini bukan termasuk dalam gelombang panas Asia, dan suhu maksimum juga sudah mulai menurun. Untuk penjelasan selengkapnya pendengar mengenai hal ini, Anda bisa simak kembali di YouTube channel RRI ND ya. Tadi dijelaskan secara lengkap oleh Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, Rahmatullah Aji. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND. Florata pagi ini.